Baik, malam hari ini saya diberi kesempatan lagi untuk menanggapi dikit terus bertanya. Sepertinya Bang Juma terlalu tinggi ilmunya dan kalau bisa lain kali menurunkan ilmunya sebagaimana mengajar di Ibtidaiyah saja. Itu. Dan kedua, Pak MYM terlalu memaksakan ilmunya ketinggian tapi dia sendiri nggak paham. Itu komentar saya, pertanyaan kepada MYM dan Bang Juma. Untuk Pak MYM, tolong jelaskan apa perbedaan Tauhid dengan Trinitas, dan Denom Reform itu berasal dari mana dan jumlah kitabnya berapa? Ini saya ulang ya untuk Pak MYM ya. Tolong jelaskan perbedaan Tauhid dengan Trinitas, dan apa itu Denom Reform, dari mana asalnya, dan jumlah kitabnya berapa? Untuk Bang Juma, selama debat berlangsung, tolong jelaskan kepada kami bagaimana penilaian Bang Juma tentang pendeta MYM, keilmuannya selama debat berlangsung. Saya nilai nanti. Saya ulang ke Bang Juma. Saya nilai nanti. Selama debat berlangsung, bagaimana tanggapan Bang Juma tentang keilmuan MYM pada malam hari ini? Itu saja. Terima kasih. Mereka enggak, itu kita tetap bisa live di YouTube saya. Enggak apa-apa. Stop. Ya. Silakan dijawab kedua narasumber. Ya, saya dulu ya. Unmute dulu. Siapa dulu? Iya, saya dulu ya. MYM dulu lah yang menjawab. Iya, silakan. Saya ya. Oh, baik. Silakan, Pak. Ya, baik Bang Hadi. Ya. Asumsi di balik pertanyaan Anda ini saya tahu ya. Anda yang pertama, Tauhid dan Trinitas itu bagi saya pertanyaan yang normal ya, dan saya akan jawab nanti ya. Tapi pertanyaan yang kedua itu sedang mempunyai makna sesuatu ya yang Anda inginkan, dan kalau boleh saya buka sekarang, Anda ingin mengadu saya dengan romo-romo yang pernah masuk di channel Anda itu, lalu kemudian saya masuk, mereka diam karena mereka menuduh saya Nestorian, dan Anda mau ungkap-ungkap sekarang reform itu kitabnya berapa, nanti kan Roma Katolik kan bereaksi nanti, kan itu yang Anda inginkan, itu yang Anda inginkan ya. Tapi no problem bagi kita, bagi kami, karena bagi kami kebenaran harus ditegakkan ya, tidak peduli banyak pihak yang protes ya. Baik, yang pertama, apa beda Tauhid dan Trinitas? Tauhid itu sesuai dengan penjelasan Anda, itu adalah Allah yang tunggal mutlak, satu pribadi mutlak. Itu Tauhid, ya. Dan Kristen tidak menerima kepercayaan Tauhid semacam itu. Karena kami percaya Allah yang satu, yang echad itu, di dalam dirinya ada keberagaman. Dan keberagaman dalam kesatuan dalam keberagaman semacam ini menjadi satu prinsip penting yang niscaya harus diterima di mana-mana. Kalau menolak itu irasional, menolak itu tidak logis, illogical. Ya, semua yang ada dalam dunia ini selalu prinsipnya satu dan beragam. Kesatuan keberagaman. Universitas artinya apa? Unity and diversity. Unity, mencari kebenaran yang satu. Diversitas, diversity, keberagaman di dalam ilmu yang beragam. Ya, saya sendiri satu pribadi, betul satu pribadi, tapi tubuh saya bukan jiwa saya bukan tubuh saya. Jadi saya yang satu pribadi, ada keberagaman dalam dirinya. Semua yang eksis di dalam dunia ini, ya, apapun itu yang namanya being, ya, selalu unity and diversity. Prinsip ini selalu nyata di mana-mana. Dan ini adalah mempunyai satu korelasi yang sangat logis antara pencipta dan ciptaan. Pencipta bukan ciptaan, ciptaan bukan ciptaan. Tetapi ada satu prinsip di dalamnya yang dimana dalam ciptaan itu menggambarkan penciptanya. Ya, seperti itu. Nah, ini tidak bisa dijelaskan dalam konsep tauhid. Ya, kalau Anda tauhid itu tunggal mutlak, betul-betul tunggal mutlak, berarti tidak ada korelasi dengan prinsip unity and diversity dalam ciptaan. Nah, ini tidak bisa dijelaskan. Ini yang kita bilang unintelligible. Ya, seperti itu. Jadi beda jauh Tauhid dan Trinitas. Kami percaya Allah yang satu saja, satu hakikat. Bukan dua Allah, bukan tiga Allah, bukan berapa Allah. Hanya ada satu Allah. Tetapi dalam Allah yang satu itu ada keragaman sifat.
ada keragaman pribadi. Kalau keragaman sifat Allah bisa diterima, maka logis juga menerima keberagaman daripada pribadi Allah. Maka Allah Bapa selalu eksis dalam kekekalan bersama logosnya, firmannya, selalu eksis dalam kekekalan bersama Roh Kudusnya. Jadi ini sesuatu yang sangat-sangat logik. Maka kalau pembicaraan malam hari ini sebetulnya tingkatnya ilmiah ya akan sangat-sangat mendidik ya, tapi Bang Suma nggak ngangkat ke level ini. Ya, lalu masalah itu tadi, reform ya. Masalah ini kita percaya 66 kitab berbeda dengan Katolik Roma. Dan ini memang sesuatu problem atau masalah yang memang ada dan bisa diperdebatkan dari Katolik Roma. Dan bagi kami orang reform itu no problem. Kita berdebat, silakan berdebat ya. Mengapa mereka memasukkan Deuterokanonika atau kanon kedua, sedangkan reform tidak masukkan itu? Kita hanya menerima 66 kitab. Ya, tetapi saya karena tidak sedang berhadapan dengan Romo-Romo Katolik saat ini, ya, saya tidak akan menjelaskan lebih jauh. Ya, karena signifikansinya untuk Anda apa, Pak Handi? Kecuali memang Anda mau mengadu, ya, atau mengadu domba antara saya dan Romo-Romo itu, kan begitu ya? Jadi pertanyaan saya kepada Bang Hadi, signifikansinya pertanyaan ini apa? Anda mau mengadu domba saya dengan para Romo Katolik itu? Nah, Anda harus jawab ini ya. Kalau Anda mau mengadu domba, saya tidak perlu tanggapi ya. Kalau Anda bertanya mengapa Roma tidak diterima, kalau itu pertanyaannya jujur, saya akan menjawab dan jujur. Saya mengatakan yang kanonik itu hanya 66 kitab. Yang Deuterokanonika itu tidak kanonik, maka disebut Deuterokanonika, kanon kedua. Ya. Oh ya, mohon maaf, waktu habis saya terlewatkan. Silakan Bang Handi. Cuma saya tanggapi dulu MIM ya. Ya, silakan Bang Handi untuk menanggapi. Berapa menit ini? Mohon maaf. 2 menit aja kalau gua mah. 2 menit. Nanti setelah ini Bang Handi terakhir atau ditanggapi? Terakhir dari saya nggak nanggapi lagi, langsung Bang Yuma yang menjawab pertanyaan saya yang awal. Oke, silakan Bang Handi. Begini Pak MJM, saya ini nggak mau ngadu-ngadu loh, tapi sesuai dengan kenyataan dan faktanya, Anda sudah teradu sendiri di dalamnya. Kenapa? Di antar denom itu saling mengakui dirinya yang paling benar, Pak. Jadi bukan saya yang mengadu domba, Pak. Anda sudah teradu domba sendiri gitu loh. Kalau seandainya Anda nggak merasa teradu domba, Anda ngikut langsung aja ke Katolik, ngapain reform segala. Kan begitu, Pak. Jadi mohon maaf, saya tidak ada niat mengadu domba. Tapi adu domba itu sudah ada di benak Bapak dan para denom yang ada di Indonesia ini. Kenapa sampai detik ini, Pak, konsep ketuhanan kekristenan itu belum final dan mengikat. Tidak ada satupun umat Kristen di muka bumi ini bisa menjelaskan konsep ketuhanan secara tuntas. Tas, nggak bisa clear and clear kata ATD. Tidak bisa, Pak. Sepanjang Anda masih bertrinitas, tidak akan bisa Anda jelaskan konsep ketuhanan Anda secara sempurna. Berbeda dengan tauhid tadi, Anda menjawab singkat, jelas gitu loh. Artinya lebih baik Anda masuk Islam, cara menjelaskan tauhidnya cepat daripada Anda muter-muter di luar sana. Sekarang sekali lagi saya tanya balik kepada Anda tidak menjawab tadi. Sebenarnya ajaran manakah yang paling identik dengan ajaran Yesus? Apakah yang pakai 73 kitab atau yang pakai 66 kitab? Yang identik dengan ajaran Yesus itu yang mana? A. 77 kitab, B. 66 kitab. Itu aja Pak dijawab. Yang mana yang paling sinkron dengan ajaran Yesus? Apakah 66 kitab atau yang 73 kitab? Itu dari saya. Terima kasih. Baik. Geser saja waktunya. Silakan Pak Penda MIM. 5 menit ya. Ya, pertanyaannya gampang sekali ya. Itu ditanyakan kepada anak saya pun akan sangat jelas menjawab dia ya. Pertanyaan begitu gampang ya. Ya, 66 kitab itu kanonik ya. Dan 66 kitab itu bukan masalah identik dengan perkataan Yesus. Itu istilah yang salah itu ya. Ya, 66 kitab itu dari Kejadian sampai Wahyu itu adalah diilhamkan, diwahyukan oleh Yesus Kristus ya. Seperti itu ya. Jadi
66 kitab. Gampang sekali menjawab kan. Kalau Anda tanya Katolik, dia akan tambahkan Deuterokanonika menurut versi mereka. Ya, maka saya bilang tadi motif di balik pertanyaan Anda kan ingin mengadu domba, kan itu ya. Nah, sekarang istilah adu domba tadi. Saya tidak mengadu domba katanya. Loh, memangnya Anda sedang menyaksikan sekarang saya cakar-cakaran dengan Katolik? Kan tidak. Kita Katolik dan Protestan sudah ratusan tahun itu reformasi ada dan sudah dewasa di dalam menyikapi perbedaan-perbedaan yang ada. Coba saya tantang Romo Katolik untuk berdebat. Kan mereka tidak mau. Karena bagi mereka berdebat untuk hal yang sudah ratusan tahun kita memang berbeda dan tidak ada titik temu, tidak ada guna kata mereka. Dan kami Protestan khusus Reform ya sudah menerima bahwa kami hanya 66 kitab. Mereka lebih dari itu, ada Deuterokanonikanya. Kami saling menerima. Justru Anda yang mengadu domba, jelas ya kami tidak merasa teradu domba sendiri. Nggak ada itu. Kita sudah dewasa di dalam perbedaan. Kami tidak ada Kristen itu. Hei, kamu berbeda dari saya. Kitabmu itu 70 lebih. Kami hanya 66. Saya tusuk kamu, kafir kamu. No. Kristen tidak pakai prinsip itu. Kita mengutamakan kasih. Bahkan Yesus Kristus berkata, kasihilah musuhmu dan ampunilah mereka yang berbuat jahat kepada kamu. Itu keunggulan daripada etik moral Kristen. Ya, yang Anda tidak tahu ini Pak Handi. Ya. Lalu Anda juga bilang apa? Ya. Konsep ketuhanannya belum jelas. Yang bilang belum jelas siapa? Trinitas itu jelas. Trinitas itu diajarkan Ortodoks, Katolik Roma, Protestan, Reform, Karismatik Pentakosta yang Trinitarian. Yang menolak Trinitas itu justru bidat. Anda tidak bisa membedakan bidat dengan yang mainstream yang menerima Trinitas. Kami tidak ribut sesama Trinitas. Nggak ada. Kalau ada perdebatan, kami biasa dewasa kami bawa itu ke ranah akademik. Misalnya antara Barat dengan Timur, Barat Katolik dan Protestan, misalnya berdebat dengan Timur Ortodoks. Kami tidak ribut-ribut dalam pengertian berdarah-darah untuk apa? Trinitas kami sama, tetapi ada hal-hal tertentu yang mungkin secara detail penjelasannya berbeda, maka kami bisa diskusikan itu secara ilmiah. Kami tidak terbiasa untuk mengkafir-kafirkan hanya gara-gara ada perbedaan di apa yang 1-2 detail semacam itu. Tidak ada itu. Jadi itu mungkin hanya ada di pikiran Anda yang menganggap konsep ketuhanan Kristen itu belum tuntas. Yang kami terus debat itu dengan bidat, oneness Pentecostalism. Ya, kami debat dengan Unitarian seperti Francis Donald, kami debat dengan teologi liberal, kami debat dengan saksi-saksi Yehova, kami debat dengan Mormon yang percaya triteisme, kami debat. Konsep ketuhanan kami jelas sudah selesai. Ya, artinya konsep ketuhanan itu pemahaman kami akan ajaran Alkitab. Sudah dipimpin Roh Kudus, dipimpin Tuhan Yesus, dipimpin Allah Bapa kami yang maha murah, maha kasih, maha penyayang. Ya, kami beres, tidak ada yang tidak beres. Anda yang mengira tidak beres, berarti pikiran Anda yang, maafkan saya, yang tidak beres ya. Lalu Anda seolah-olah membawa bahwa konsep ketuhanan ini nggak beres-beres karena melihat debat dengan yang konservatif dengan yang bidat tadi. Saya pun kalau bawa-bawa Ahmadiyah di sini Anda pasti tolak. Ahmadiyah itu kan bidat bagi ini kan, bagi Islam kan. Ya, Mirza Ghulam Ahmad itu pendiri Ahmadiyah. Anda terima sebagai nabi apa enggak? Sesat menyesatkan. Nah, makanya kalau begitu konsep tauhid Anda saya anggap tuntas. Tapi kalau berhadapan dengan Ahmadiyah pasti ada debat, tapi di Indonesia tentu tidak ada debat. Saya tahu Ahmadiyah itu bagaimana masjidnya dibakar dan lain sebagainya. Ya. Ahmadiyah bukan Islam. Ya. Nah, sama juga oneness Pentecostalism bukan Kristen bagi kami, Unitarian bukan Kristen, teologi liberal bukan Kristen. Nah, kalau Anda memaksakan itu Kristen, saya juga paksakan, saya paksakan juga Ahmadiyah itu ya. Saya paksa Ahmadiyah juga itu Islam. Kalau Anda paksa oneness Pentecostalism adalah Kristen. Kan Mas Juma, 2 season ini.